Rusia bombardir kota-kota di Donbas. Pasukan Rusia membombardir lebih dari 40 kota di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Yang mengakibatkan warga setempat terpaksa harus mengubur warga sipil yang tewas di kuburan massal setelah gagal merebut ibu kota Ukraina, Kiev dan kota Kharkiv. Dalam peperangan selama 3 bulan, Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Donbas yang terdiri dari 2 provinsi timur yaitu Luhansk dan Donetsk yang diklaim Rusia telah dikuasai separatis. Saat ini Rusia telah mengerahkan ribuan tentara ke wilayah Donbas, menyerangnya dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota Severodonetsk dan kota Lysychansk. Kejatuhan 2 kota ini akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia yang jadi tujuan utama perang Kremlin. Para penjajah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka telah menghancurkan 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka, kata Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook. Sementara itu, Gubernur Daerah Luhansk, Serhiy Gaidai, mengatakan bahwa polisi di Lysychansk sedang menguburkan mayat warga sipil di kuburan massal. Sekitar 150 orang telah dimakamkan di kuburan di satu distrik, kata Gubernur Gaidai. Keluarga dari orang-orang yang dikubur akan dapat melakukan pemakaman kembali setelah perang. Dan polisi mengeluarkan dokumen yang memungkinkan warga Ukraina untuk mengamankan sertifikat kematian bagi orang yang mereka cintai, kata Gaidai. Sementara itu, kantor Presiden Volodymyr Zelensky pada Kamis 26 Mei mengatakan 11 bangunan gedung tinggi hancur di Severodonetsk dan 8 gedung di Lysychansk. Zelensky pun mengatakan bahwa pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina. Di beberapa bagian timur dan Kiev telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskwa. Tawanan perang Ukraina yang ditahan di Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang didukung Rusia berjumlah sekitar 8.000 orang, kata pejabat Luhansk, Rodion Miroshny, seperti dikutip oleh kantor berita TASS. Kan ini saat melakukan sesi wawancara eksklusif dengan NHKDI Kiev pada Selasa 24 Mei. Presiden Zelensky mengatakan bahwa konflik hanya bisa diakhiri dengan pembicaraan langsung antara dia dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pernyataan Zelensky itu dilontarkan setelah berbulan-bulan menjalani peperangan, perlawanan Ukraina terhadap Rusia tidak kunjung redup. Dunia awalnya mengira Ukraina hanya akan bertahan selama 3 hari setelah Rusia menginvasi. Namun seluruh dunia sangat terkejut karena kami tidak hanya bertempur selama 3 hari atau 30 hari, tetapi sudah 3 bulan, ucap Presiden Ukraina itu. Pada saat itu, Zelensky pun mengisyaratkan bahwa perdamaian di Ukraina harus dicapai tanpa menyerahkan wilayah manapun dan menegaskan tidak akan terlibat dalam pertemuan tentang gencatan senjata dengan Rusia hingga wilayah negaranya kembali seperti sebelum invasi. Bagi seluruh warga Ukraina, kemenangan berarti merebut kembali wilayah teritorial kami, termasuk kawasan Donbas dan semenanjung Crimea. Namun sebelumnya kami harus bertempur untuk mendapatkan kembali wilayah seperti sebelum 24 Februari. Kemudian kami akan mengusulkan agar Rusia datang ke meja perundingan untuk mengakhiri perang ini, tegas dia. Zelensky mengungkapkan bahwa menguasai kembali wilayah-wilayah di sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov akan membantu mencegah ancaman krisis pangan global. Ia menambahkan Ukraina akan dapat mengirimkan gandum dan jagung ke Eropa, Asia, serta Afrika untuk meredakan kekurangan pasokan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina, Kiev dan kota Kharkiv, dalam peperangan selama 3 bulan, Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Donbas yang terdiri dari 2 provinsi timur yaitu Luhansk dan Donetsk yang diklaim Rusia telah dikuasai separatis. Saat ini Rusia telah mengerahkan ribuan tentara ke wilayah Donbas, menyerangnya dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota Severodonetsk dan kota Lysychansk. Kejatuhan 2 kota ini akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia yang jadi tujuan utama perang Kremlin. Para penjajah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka telah menghancurkan 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka, kata Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook. Sementara itu, Gubernur Daerah Luhansk, Serhiy Gaidai, mengatakan bahwa polisi di Lysychansk sedang menguburkan mayat warga sipil di kuburan massal. Sekitar 150 orang telah dimakamkan di kuburan di satu distrik, kata Gubernur Gaidai. Keluarga dari orang-orang yang dikubur akan dapat melakukan pemakaman kembali setelah perang. Dan polisi mengeluarkan
dokumen yang memungkinkan warga Ukraina untuk mengamankan sertifikat kematian bagi orang yang mereka cintai, kata Gaidai. Sementara itu, kantor Presiden Volodymyr Zelensky pada Kamis 26 Mei mengatakan 11 bangunan gedung tinggi hancur di Severodonetsk dan 8 gedung di Lysychansk. Zelensky pun mengatakan bahwa pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur dan Kiev telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskwa. Tawanan perang Ukraina yang ditahan di Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang didukung Rusia berjumlah sekitar 8.000 orang, kata pejabat Luhansk Rodion Miroshnik, seperti dikutip oleh kantor berita TASS. Pekan ini saat melakukan sesi wawancara eksklusif dengan NHKDI Kiev pada Selasa 24 Mei, Presiden Zelensky mengatakan bahwa konflik hanya bisa diakhiri dengan pembicaraan langsung antara dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan Zelensky itu dilontarkan setelah berbulan-bulan menjalani peperangan, perlawanan Ukraina terhadap Rusia tidak kunjung redup. Dunia awalnya mengira Ukraina hanya akan bertahan selama 3 hari setelah Rusia menginvasi. Namun seluruh dunia sangat terkejut karena kami tidak hanya bertempur selama 3 hari atau 30 hari, tetapi sudah 3 bulan, ucap Presiden Ukraina itu. Pada saat itu, Zelensky pun mengisyaratkan bahwa perdamaian di Ukraina harus dicapai tanpa menyerahkan wilayah manapun dan menegaskan tidak akan terlibat dalam pertemuan tentang gencatan senjata dengan Rusia hingga wilayah negaranya kembali seperti sebelum invasi. Bagi seluruh warga Ukraina, kemenangan berarti merebut kembali wilayah teritorial kami, termasuk kawasan Donbas dan semenanjung Crimea. Namun sebelumnya kami harus bertempur untuk mendapatkan kembali wilayah seperti sebelum 24 Februari. Kemudian kami akan mengusulkan agar Rusia datang ke meja perundingan untuk mengakhiri perang ini, tegas dia. Zelensky mengungkapkan bahwa menguasai kembali wilayah-wilayah di sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov akan membantu mencegah ancaman krisis pangan global. Ia menambahkan Ukraina akan dapat mengirimkan gandum dan jagung ke Eropa, Asia, serta Afrika untuk meredakan kekurangan pasokan. Pada saat itu, Zelensky pun mengisyaratkan bahwa perdamaian di Ukraina harus dicapai tanpa menyerahkan wilayah manapun dan menegaskan tidak akan terlibat dalam pertemuan tentang gencatan senjata dengan Rusia hingga wilayah negaranya kembali seperti sebelum invasi. Bagi seluruh warga Ukraina, kemenangan berarti merebut kembali wilayah teritorial kami, termasuk kawasan Donbas dan semenanjung Crimea. Namun sebelumnya kami harus bertempur untuk mendapatkan kembali wilayah seperti sebelum 24 Februari. Kemudian kami akan mengusulkan agar Rusia datang ke meja perundingan untuk mengakhiri perang ini, tegas dia. Zelensky mengungkapkan bahwa menguasai kembali wilayah-wilayah di sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov akan membantu mencegah ancaman krisis pangan global. Ia menambahkan Ukraina akan dapat mengirimkan gandum dan jagung ke Eropa, Asia, serta Afrika untuk meredakan kekurangan pasokan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina, Kiev dan kota Kharkiv dalam peperangan selama 3 bulan, Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Donbas, yang terdiri dari 2 provinsi timur yaitu Luhansk dan Donetsk yang diklaim Rusia telah dikuasai separatis.